Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya Muhammad Syawal Jamil. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas salah satu topik sosiologi, yaitu kemajemukan masyarakat Indonesia. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, saya mengharapkan kepada teman-teman agar dapat menyiapkan buku catatan dan juga alat tulis supaya teman-teman dapat menuliskan hal-hal penting yang nantinya teman-teman bisa dalami lagi. Dan kalaupun ada pertanyaan, teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, yang mudah-mudahan bisa kita bahas pada video selanjutnya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan melihat apa itu kemajemukan masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang masyarakatnya sangat majemuk. Ini bisa kita lihat dari agamanya, di mana Indonesia itu ada agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, kemudian dari segi profesi masyarakatnya juga ada petani, ada pelaut. Kemudian kita lihat lagi dari sisi kebudayaannya juga berbeda-beda. Nah, teman-teman semuanya, apa sih yang melandasi atau mendorong terciptanya kemajemukan masyarakat Indonesia? Ini sering ditanyakan oleh orang-orang dan juga ini penting untuk kita tahu. Dari beberapa buku yang saya baca, nah ternyata kemajemukan masyarakat Indonesia itu terbentuk karena ada 3 faktor. Yang pertama, karena kondisi geografis Indonesia. Nah, dilihat dari sejarah, nenek moyang Indonesia itu berasal dari Yunan, yaitu salah satu bagian daerah di bagian selatan Cina. Kemudian mereka secara bergelombang datang ke Indonesia dalam waktu dan jalur yang berbeda. Sesampainya di Indonesia, mereka mengembangkan pola peribahasa, pola perilaku, dan juga corak budaya yang berbeda. Ini karena kenapa? Karena tiap pulau itu memiliki tantangan yang berbeda pula. Ada mereka yang mendiami dekat laut atau di pesisir pantai. Akhirnya pola bahasa mereka juga berbeda dengan yang mendiami dataran rendah atau dekat dengan pegunungan. Kemudian yang kedua, faktor yang mendorong terciptanya kemajemukan masyarakat Indonesia adalah iklim yang berbeda. Karena kondisi geografis yang berbeda, di mana ada satu pulau dengan pulau lain terpisah, akhirnya curah hujan dan juga tingkat kesuburan tanah yang ada di pulau-pulau tersebut juga berbeda. Nah, ini menyebabkan keragaman pada profesi masyarakatnya, di mana ada masyarakat yang terletak di pulau A berbeda profesi dengan masyarakat yang terletak di pulau B atau selanjutnya. Kalau kita lihat peta Indonesia, maka ada satu pulau dan pulau lain itu memiliki jarak yang berbeda, ada yang agak dekat, ada yang jauh, dan tiap pulau ini juga memiliki keanekaragaman tersendiri. Oke, nah yang ketiga, faktor yang mendorong terciptanya kemajemukan masyarakat Indonesia adalah pengaruh budaya asing. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang posisinya sangat strategis. Yang pertama diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi ini yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa atau bangsa lainnya datang ke Indonesia, di mana mereka selain ingin berdagang juga punya misi lainnya, ada misi keagamaan dan juga misi sosial. Nah, dari proses pertemuan atau interaksi antara bangsa pendatang dengan penduduk asli, akhirnya diciptakanlah kebudayaan yang berbeda pula, di mana tidak jarang dari mereka itu yang melakukan perkawinan campuran dengan penduduk asli. Ini dinamakan dengan agalmasi. Juga ada yang menyebarkan unsur-unsur kebudayaannya. Akhirnya terbentuklah kebudayaan yang baru di Indonesia. Dan dari proses perkawinan ini, dari proses percampuran kebudayaan ini juga memunculkan ras-ras baru Indonesia. Sehingga kalau kita lihat masyarakat Indonesia itu ada yang mirip orang Eropa, ada yang mirip orang Timur Tengah, juga ada yang mirip orang Hindia, dan bahkan ada yang mirip dengan orang Cina. Ini karena faktor agalmasi tadi. Nah, dengan demikian teman-teman bisa kita pahami kenapa masyarakat Indonesia itu sangat beragam. Adanya kemajuan masyarakat Indonesia itu karena dilandasi oleh 3 faktor tadi.
Nah, kemajemukan ini teman-teman, ini juga perlu kita ketahui, kalau tidak bisa kita manfaatkan dengan baik, maka ini bisa menjadi musibah karena sangat berpotensi pada terjadinya konflik-konflik. Nah, namun kalau kita bisa manfaatkan dengan baik, maka ini menjadi sebuah anugerah di mana kita bisa, kalau sisi agama bisa meningkatkan keimanan dan juga bisa menambah khazanah kebudayaan kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat yang majemuk. Nah teman-teman semuanya, mungkin untuk video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.